Pemirsa, saat ini kita akan mengunjungi ya, saat ini kita berada di sebuah rumah yang sangat istimewa, penuh dengan benda-benda antik, benda-benda purbakala ya, bukan kaum esentrik, namun ini adalah kepedulian akan sejarah dan budaya leluhur. Sebuah rumah kuno yang berbentuk limasan, ternyata di dalamnya sangat luar biasa sekali, penuh dengan pusaka, dan kediaman ini merupakan kediaman Abah Cipto yang ada di samping kita ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Abah Cipto. Kita bisa kemudian melakukan tutur kata atau bercerita tutur, karena sebenarnya yang bisa melakukan tutur cerita atau cerita tutur ini hanya manusia saja, tidak ada satupun hewan yang mampu melakukannya. Jadi sungguh luar biasa sekali. Kalau boleh tahu apa ya, di rumah ini sebenarnya penuh dengan banyak sekali benda-benda kuno, diduga era kerajaan Majapahit. Ini asalnya kalau boleh tahu ya, nuwun sewu, mungkin kalau berkenan itu Pak, bisa diceritakan dari mana saja Pak ini asalnya. Terima kasih Sugeng Rawu. Di kami Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu ya. Jadi alhamdulillah, kalimat pertama yang saya sampaikan bahwa saya dalam hal ini mendapatkan warisan dari orang tua kami, dari leluhur kami, jadi yang kasat mata adalah berupa rumah dengan segala furnitur yang panjenengan pirsani piyambak. Jadi banyak tinggalan-tinggalan yang memang merupakan kewajiban saya untuk terus melestarikan. Jadi di samping itu kebetulan juga saya sendiri seneng, jadi bisa dibilang hobi akan barang-barang kuno. Kalau dibilang saat ini barang antik, tapi yang perlu saya tekankan di sini, saya ingin memilahkan ya antara antik dan magic. Jadi saya lebih kepada antik dan lawasannya, karena dengan harapan barang-barang tinggalan ini bisa terus lestari sampai pada anak-anak saya, pada cucu-cucu saya gitu, sehingga mereka bisa melek sejarah, paham sejarah, walaupun skalanya skala keluarga, tapi paling tidak dari barang-barang yang ada di sini ini juga mereka akan kenal, mereka akan paham, yang tidak hanya berwujud barang saja, tapi nilai-nilai yang terkandung di barang ini juga mereka bisa mengerti dan paham. Sampai hari ini pun saya tetap kepingin ngangsu kawruh terus, ngangsu kawruh, karena memang kita ketahui bersama bahwa Jawa itu sangat luhur gitu, tidak akan ada hentinya ilmu-ilmu Jawa ini ketika kita benar-benar kepingin mempelajari, menguasai, melestarikan yang penuh dengan tuntunan suri teladan yang dipesankan oleh para leluhur kita. Di kata pembukanya itu, Mas Ega. Iya, terima kasih Abah Cip ya. Kalau mungkin beberapa nama dari benda-benda ini mungkin Abah Cipto bisa disebutkan, karena generasi milenial saat ini mungkin sudah tidak familiar lagi dengan nama-nama benda ini. Mungkin dari sana ke sini gitu apa saja, mungkin ya tidak harus semuanya Abah Cipta. Mungkin bisa satu persatu mungkin Pak. Seperti yang kita lihat ini, ini cingkir, ini cangkir ya, atau cingkir itu bahasa katanya. Ini dimaksudkan ada pengertian bahwa kita selaku makhluk hidup itu harus kencang pikirin,
Di belajar terus untuk bagaimana pikiran kita itu bisa lurus. Lurus itu berarti bahwa berimbang. Jadi hablum minallahnya lurus ya, tetap marang Gusti gitu. Hablum minannasnya juga lurus, bisa memahami sak podo-podo, mengerti hak dan kewajibannya. Tidak hanya manusia, tapi di sekitar kita juga ada hewan, ada tumbuhan, ada makhluk-makhluk yang lain yang memang harus pikir kita itu harus kencang, sehingga kita belajar terus bagaimana mengalahkan ego-ego yang ada di dalam kita ini, karena semua manusia itu punya ego masing-masing. Tapi bagaimana kalau sudah kita bermasyarakat itu kudu kenceng pikirnya, egonya dibuang, kita saling mengerti, saling memahami, saling mengisi. Di sisi lain kencengnya pikir pada Gusti gitu. Jadi harus berimbang. Dari satu barang ini itu sudah pelajarannya yang bisa kita ambil itu sangat mendalam gitu. Dan sekali lagi bahwa kita harus belajar dan belajar, karena manusia memang lengkap, ada nafsu, ada akal. Jadi ini harus berimbang. Kita terus belajar berimbang. Saya sendiri aja masih belum bisa gitu. Jadi dengan berteman, dengan bermasyarakat, dengan bersosialisasi itu semakin memperbanyak pelajaran bagi diri saya sendiri utamanya. Jadi bagaimana kencengnya pikir ketika kita bermasyarakat, kencengnya pikir ketika kita hablum minallah. Di keseimbangan untuk berperilaku, bertindak, bersikap itu. Pak, mungkin ya kita juga sudah tidak familiar lagi dengan benda-benda seperti ini, mungkin namanya apa gitu kan? Oke. Okay. Kalau ini kecuali ini ya ini pelengkap aja. Jin lampu. Jadi ini adalah tempat untuk apa namanya nginang. Di sini setelahnya seharusnya lengkap. Ini ada yang sebelah situ tuh lengkap. Sekapur sirih gitu. Nah, ada kapur, ada sirih, ada apa jambe gitu. Itu apa ya? Secara kesehatan pun ternyata banyak kita temui orang-orang sepuh di sekitar kita itu giginya masih utuh walaupun sudah 60 tahun, 70 tahun. Jadi antara beberapa bahan yang disiapkan di sini untuk dikonsumsi itu ternyata itu secara kesehatan juga manfaatnya banyak sekali, di antaranya penguatan gigi. Gigi kalau sekarang kan generasi sekarang sudah ini seumur saya ini sudah banyak yang nggak punya gigi ya, karena memang sudah tidak lagi melestarikan tinggalan para leluhur gitu. Iya, dulu Mahuan ketika datang ke Majapahit, salah satu sekretaris Cengho itu melihat tradisi yang sangat unik dan aneh. Jika tamu-tamu yang ada di Tiongkok itu disuguhi teh itu, tapi tamu-tamu di Majapahit langsung disuguhi daun sirih atau sekapur sirih ini. Nah, ini sesuatu yang aneh. Ini apa ini? Nah, biasanya seperti itu. Dan ternyata daun sirih atau sekapur sirih ini sangat bermanfaat bagi kesehatan, terutama gigi, Pak ya. Jadi orang-orang tua zaman Majapahit itu giginya itu lengkap dan masih kuat. Nah, ini luar biasa sekali. Dan ini budaya yang sudah tertinggalkan atau budaya yang sudah hilang dan seakan-akan sudah tidak cocok lagi dengan saat ini. Bagaimana kalau bertamu langsung dikasih daun sirih? Apa ini? Generasi milenial. Pasti disuguhi teh atau kopi yang manis-manis yang terkadang itu juga malah merusak gigi, Pak. Ya mungkin yang lainnya, Pak, yang di meja itu yang ada bunga sedap malam itu mungkin apa maksudnya ya? Kalau bunga sedap malam itu kan memang manfaatnya ya untuk pengharum ruangan sebetulnya. Kalau dalam bentuk yang sudah diolah ya, kalau orang sini bilang itu bisa kemenyan, bisa dupo gitu ya. Biasanya pun di sini juga
masih ada bau-bau cuko sering-sering saya bakar. Jadi lebih kepada pengharum ruangan. Seperti kita tahu bersama, Gusti Rasul itu juga senang bau-bau yang harum. Kalau kata para sesepuh kita itu malaikat pembawa rizki, malaikat rahmat, malaikat baruhim yang tugasnya memberikan rizki kepada makhluk gitu. Itu diantaranya salah satunya juga senang bau-bau yang harum. Ya tentunya tidak hanya secara fisik bau-bau harum, juga ada nuansa-nuansa positif yang akan timbul gitu ketika kita persiapkan seperti itu. Termasuk mungkin sebagai manusia harus selalu membawa keharuman atau nama baik, Pak. Baik. Ya, luar biasa sekali. Ada nggak, Pak, dari sekian koleksi yang ada di sini, pusaka yang paling istimewa menurut Abang Cik? Kalimat yang sampaikan itu cukup menggoda gitu. Ada salah satu di antara sini itu yang kebetulan menurut Mbah itu adalah Kalimosodo berbentuk keris gitu. Tapi ya nyuwun sewu, mohon maaf, panjenengan pirsani piyambak saja. Saya tidak bisa menunjukkan yang mana saya tidak bisa. Kalimosodo. Iya, Kalimosodo. Artinya saya lebih kepada mengambil pelajaran atau pesan yang disampaikan oleh mbah-mbah gitu. Bahwa jimat yang paling ampuh itu ya jimat Kalimosodo. Kalimosodo itu kan ungkapan dalam bentuk bahasa Jawa untuk mempermudah pemahaman bagi orang-orang Jawa gitu ya. Sebenarnya kalau bahasa Arabnya kan kalimah syahadat. Di Kalimosodo itu pengejawantahan dalam bahasa Jawa dari kalimah syahadat atau syahadatain, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bentuk penyaksian zohiron wa batinan, zohir batin kita, jasad kita, roh kita, bahwa tiada Gusti yang patut disembah, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia yang mustafa, yang istimewa, yang terpilih oleh Gusti, yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, itu adalah Allah Muhammad Rasulullah SAW. Ini bentuk penyaksian zahir batin kita, jasad dan ruh kita. Jadi jimat atau pusaka yang paling sakti menurut mbah kami itu ya jimat Kalimosodo.